Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini, saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita merenungkan bagaimana Tuhan mau memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, untuk itu pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita merenungkan dari Ulangan 28. Kitab Ulangan pasal 28 ayat kelima dan 6 dulu. Ya, ayat kelimanya Ulangan pasal 28 saya sebutkan, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Artinya kita akan dicukupkan segala kebutuhan pangan kita oleh Tuhan. Ayat 6, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Jadi kita akan diberkati waktu kita masuk atau keluar ke dalam suatu situasi, ya, dan keadaan. Ya, lantas ayat 7-nya lebih serem lagi. Pimpinan Tuhan yang begitu hebat. Tuhan akan membiarkan musuhmu, musuh kita nih, yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Jadi kita nggak usah takut kalau kita dimusuhin orang, kita dijelekin orang, kita difitnah orang. Ampuni saja. Karena dia akan berhadapan dengan Tuhan kita. Ya, contohnya sudah ada di depan mata, bukan Bapak Ibu? Waktu orang-orang jahat menghakimi Ahok, memfitnah Ahok sampai Ahok masuk ke penjara, padahal dia anak Tuhan dan dia tidak melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, ya, tapi difitnah sehingga dia masuk penjara. Akhirnya kita lihat ini kenyataan yang sangat ngeri, Pak, Bapak Ibu. Kita lihat sendiri bahwa satu persatu orang yang memfitnah Ahok sampai membuat Ahok masuk penjara, semuanya kena hukum dari Tuhan. Ada yang mati, ada yang stroke, ada yang ditangkap, ada yang dipermalukan karena dia melawan anak Tuhan, ya. Ahok anak Tuhan. Ya, terlepas dari kelemahannya sebagai anak Tuhan yang sebagai manusia berdosa, ya. Tapi artinya itu diperlihatkan kepada kita semua bahwa Tuhan selalu menjaga anaknya. Dan Tuhan tidak mau anaknya disolimi atau dihakimi orang lain. Dan Tuhan selalu menjaga anak-anaknya. Ya, inilah Tuhan kita yang hidup. Ya, jadi Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, katanya, ya. Ulangan pasal 28 ayat 7. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kita lihat musuh-musuhnya Ahok udah kabur semuanya, udah pada mati, pada kenapa-napa, ya. Itu Tuhan yang berperang melawan musuh anak-anak Tuhan. Jadi kita nggak perlu perang melawan mereka, tapi Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Itulah kehebatan Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Terus ayat 8-nya, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi kita lihat Tuhan akan memberkati kita. Ya. Nah, ayat 9-nya saya bacakan lagi dari Ulangan 28 ayat 9 sekarang. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, artinya yang dispesialkan. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ingat, perhatikan.
Tuhan akan memberkati kita, akan menjaga kita, akan berperang melawan musuh-musuh kita kalau, nih ya, kalau Ulangan pasal 28 ayat 9. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagaimana berpegang pada perintah Tuhan? Yaitu taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Bagaimana taat pada perintah Tuhan? Taat artinya tanpa berpikir secara logika dan tanpa bertindak secara daging. Karena ketaatan kepada firman adalah tanda kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak beriman, maka Tuhan tidak akan berkenan menolong kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus percaya 100% kepada Bapa kita yang di surga. Bagaimana seorang anak tidak percaya kepada bapaknya? Ya kan? Kita nggak mungkin nggak percaya kalau papa kita bilang A, kita harus taat. Kalau kita ngelawan artinya kita anak kurang ajar. Maka itu kita harus melakukan dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Perintah Tuhan yang hidup dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya ini bagaimana, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu artinya jalan yang dipimpin oleh Roh Tuhan yang kudus. Bagaimana mengikuti jalan yang dipimpin oleh Roh Tuhan yang kudus? Sedangkan kita hidup di dalam kedagingan kita yang berdosa. Ya, makanya kita harus belajar menyangkal seluruh kedagingan kita seperti halnya Tuhan Yesus sudah menyangkal ketuhanannya yang tidak terbatas, maha kuasa, maha kaya, maha mulia, maha agung. Dia lepas itu semua, dia masuk ke dalam dunia yang berdosa. Karena apa? Karena kita sudah berdosa. Jadi Tuhan mesti masuk ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita supaya kita bisa diselamatkan kembali, diangkat ke surga bersama-sama Tuhan kembali. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya. Jadi kehendak Tuhan adalah membawa kita kembali ke surga. Nanti pada episode berikutnya saya akan menguraikan tentang pengangkatan atau kedatangan Tuhan yang kedua yang mengangkat kita umat manusia. Ya. Nah, ini sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengerti dulu. Iman kita, kepercayaan kita tanpa perbuatan itu mati, kata Tuhan. Lantas Tuhan mengatakan juga, aku roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, masalahnya kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh, sedangkan kita hidup dalam daging, berarti kita harus menyangkali keinginan daging kita. Bagaimana menyangkali daging kita? Dan menurut pada pimpinan roh. Nah, ini terjadi suatu pertentangan. Hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, saya berikan contoh, Nabi Nuh membuat bahtera selama 120 tahun di atas gunung. Selama 120 tahun itu dia selalu berkhotbah. Bertobatlah, bertobatlah, Tuhan mau menghukum dengan air bah. Kamu harus ikut aku masuk ke bahtera. Tapi tahun pertama, tahun ke-10, tahun ke-100 tidak ada air bah, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tapi pada saatnya tahun ke-120 tiba-tiba ada badai besar, ada angin, ada banjir yang begitu hebat sampai gunung-gunung pun tenggelam. Akhirnya orang yang mau masuk ke bahtera sudah terlambat, tidak bisa masuk lagi ke bahtera. Ya. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu merenungkan dari sudut imannya Nabi Nuh.
Ya, dia taat 100% kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bikin bahtera di atas gunung. Karena aku akan memberikan hukuman kepada orang yang gak percaya. Tapi kalau orang yang mau bertobat, silahkan kamu beritakan Injil. Tapi ternyata selama 120 tahun dia beritakan Injil, suruh orang bertobat, dia malah diketawain. Malah dibilang, Nabi Nuh, orang gila ya. Membuat bahtera di atas gunung. Mestinya membuat bahtera di pinggir laut atau di pinggir sungai. Ya. Tapi dia taat kepada perintah Tuhan, walaupun dia dikatain gila, dia tetap lakukan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa mesti bikin bahtera di atas gunung. Dia taat. Itu artinya dia beriman. Itu artinya dia percaya penuh 100% pada firman Tuhan, walaupun tidak masuk akal dan tidak masuk logika dan rasio. Ya, dia tetap bikin. Akhirnya waktu terjadi, cuman keluarga dia yang diselamatkan yang ada di dalam bahtera itu. Dan binatang sepasang-sepasang yang masuk ke dalam bahtera itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita akan diberkati oleh Tuhan, seperti halnya Nabi Nuh diberkati, segala keturunannya juga diberkati, Abraham juga diberkati, Yusuf juga diberkati sama Tuhan. Ya, ketika apa? Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, perintah Tuhan, Allah kita yang hidup, dan menuruti jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya apa? Bikin bahtera di atas gunung yang gak masuk akal. Tapi karena Tuhan itu roh, siapa yang percaya dia akan selamat. Aku ada roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nabi Nuh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Dia taat 100% kepada firman Tuhan. Abraham menyembah dalam roh dan kebenaran karena dia taat 100%. Waktu Tuhan perintahkan sembelih si Ishak, dia mau sembelih, tapi Tuhan akhirnya melarang karena Tuhan sudah tahu imannya, tindakannya, kepercayaannya. Dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, begitu juga Yusuf. Dia sudah mau dibunuh sama saudaranya, dibuang, dijual, sampai dia jadi raja, jadi orang berkuasa, tapi dia tetap tidak sombong, dia tidak berani sombong, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang harus mengampuni, harus rendah hati, sehingga dia tidak berani menghukum kakak-kakaknya. Walaupun dia punya kekuasaan untuk menghukum. Dia bilang kepada kakaknya, emang aku Tuhan. Emang kamu merencanakan yang jahat untuk aku, tapi Tuhan merencanakan yang baik untuk kita semua. Sehingga aku ditunjuk sebagai penyelamat umat Israel. Jadi seluruh umat Israel sampai bisa hidup dalam masa kelaparan dibawa ke tanah Mesir. Yang dipimpin oleh Yusuf. Berdasarkan berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman, kalau ingin Tuhan berkatin, Tuhan pimpin, hiduplah menurut pimpinan roh Tuhan yang kudus dan melakukan seluruh firman dan menurut pada jalan yang ditunjuk oleh Tuhan, bukan oleh daging kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu teman-teman. Nanti kita sambung pada episode berikutnya soal pengangkatan. Ya. Jangan lupa klik subscribe, share supaya makin banyak orang mengerti, banyak orang makin diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.